Rini Karidayanti dari Universitas Muhammadiyah Riau, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM yang diperlukan untuk UAS. Di sini saya akan menjelaskan dengan cara presentasi. Baiklah, mari kita mulai. Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi adalah selisih antara jumlah pendapatan yang diperoleh dengan jumlah biaya operasional koperasi seperti penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam satu periode tertentu. Dalam sisa hasil usaha koperasi, pembagian tidak dikamuskan terhadap besar kecilnya simpanan yang dijadikan modal para anggotanya, tetapi tergantung pada besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi anggota dalam perolehan pendapatan koperasi. Prinsip dasar dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi. 1. Sisa hasil usaha harus bersumber dari anggota. Kedua, sisa hasil usaha harus berupa imbal jasa atas partisipasi anggota. Yang ketiga, sisa hasil usaha harus transparan dan terbuka. Yang keempat, sisa hasil usaha harus dibayarkan secara tunai. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Pertama, staffing atau employment. Kedua, performance evaluation. Ketiga, compensation. Keempat, training and development. Yang kelima, employee relation. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sunakto: merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya untuk menjalankan tugas organisasi. Melakukan peningkatan serta perbaikan terhadap kualitas sumber daya dalam organisasi melalui kemampuan, kontribusi, dan kecakapan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi. Mengembangkan sistem kerja yang efektif melalui prosedur perekrutan dan seleksi calon sumber daya manusia untuk organisasi. Mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif bagi seluruh sumber daya manusia dalam organisasi. Kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Teori kepemimpinan. 1. Teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job-centered dan yang kedua adalah employee-centered. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Kesuksesan suatu tujuan tergantung pada matang tidaknya para bawahannya. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Sifat pemimpin. Pertama, punya pendirian. Yang kedua, proaktif. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, komunikatif. Yang kelima, terbuka terhadap pendapat. Yang keenam, tidak mudah iri. Yang ketujuh, visioner. Yang kedelapan, sabar. Kewirausahaan koperasi. Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhnya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Tugas utama wirausaha adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama.
adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Ciri-ciri wirafoka adalah: 1. Mempunyai kepercayaan yang kuat pada diri sendiri. 2. Berorientasi pada tugas yang didorong oleh kebutuhan untuk berprestasi. Yang ketiga, mempunyai kemampuan dan mengambil risiko. Yang keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan berjiwa inovatif. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan tertua di Indonesia yang muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Dibanding lembaga atau badan usaha lainnya, landasan koperasi memang berbeda. Kekeluargaan serta gotong royong merupakan prinsip utama lembaga keuangan ini. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan di Pandeglang dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang terdiri dari: yang pertama ada simpanan pokok, merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja. Yang kedua ada simpanan wajib, merupakan simpanan bersifat wajib yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulan. Dan yang ketiga ada simpanan sukarela, simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Yang keempat ada dana cadangan, sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. Dan yang kelima ada modal pinjaman, dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi. Dan yang terakhir ada hibah atau donasi, dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi, yaitu 1. WNI, 2. Keanggotaan bersifat perseorangan bukan badan hukum, 3. Mau membayar simpanan pokok dan wajib sebagaimana ketentuan lembaga, 4. Menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi. Syarat-syarat pengajuan pinjaman adalah: 1. Berstatus anggota atau calon anggota, 2. Mengisi formulir pinjaman, 3. Menyerahkan fotokopi kartu identitas, 4. Menyerahkan fotokopi fakta, rekening listrik, slip gaji, dan dokumen atau barang yang dijadikan jaminan. Pengertian UMKM secara umum. Pengertian UMKM secara umum adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah, yang mana ini merupakan satu modal baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Ada juga yang mengartikan bahwa UMKM adalah suatu usaha perniagaan yang pengelolaannya dilakukan oleh individu atau perseorangan serta badan usaha dengan lingkup kecil yang lebih dikenal dengan istilah mikro. Secara umum, terdapat 3 peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi: 1. Sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. UMKM akan menjangkau daerah yang pelosok sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak. Yang kedua, sarana mengentaskan kemiskinan. UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi. Yang ketiga, sarana pemasukan devisa bagi negara. Sejatinya UMKM sumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional, melainkan hingga ke luar negeri. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.